Rahayu, Rahayu, Rahayu Sagung Dumadi. Jumpa lagi dengan saya Sambung Oyot. Sekarang ini berada di sebuah bukit yang bernama Gintung, berada di Desa Kembang Sari, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah. Di sini saya akan berusaha meluruskan sejarah berdasarkan ilmiah, bukan berdasarkan terawangan, klenik, dan goab gaib. Ini kita lihat dulu suasana bukitnya kecil atau gunung lanang. Ini ada sebuah gunung lanang, gunung kecil yang berdiri sendiri. Di sini banyak ditumbuhi pohon-pohon yang sangat besar, terutama semboja. Ya, ini akar dari sebuah semboja yang sangat tua. Ini di sini saya akan menjelaskan pertama tentang nama Gintung. Gintung adalah sebuah pohon kayu yang sangat besar. Jadi kemungkinan besar di sini dulunya banyak sekali pohon-pohon kayu yang sangat besar. Ini contohnya memang sangat besar, sangat tua. Yang pertama itu, yang kedua, Gintung artinya adalah seorang pemimpin yang tercerahkan, juga suatu tempat untuk sejenis pendidikan atau sejenis tempat spiritual yang teramat sakral. Di sini 100% kuburannya adalah anyar semua, baru. Tidak ada kuburan yang tua. Nah, ini adalah sebuah dungkop yang dikeramatkan atau yang dituakan oleh warga. Ya, di sini ada dua makam. Menurut penuturan warga, ini adalah pengawal dari sebuah makam yang ada di dalam. Tapi kita lihat nisannya. Nah, nisannya sudah era 1900. Jadi ini termasuk anyar juga. Dan yang ada di sini pun anyar semua. Tidak ada yang tua. Terus kita lihat yang ada di dalam. Di dalam ini terkenal dengan sebutan Mbah Jenggot dan Nyai Jenggot. Nah ini. Nah ini nisannya. Ini kalau dilihat dari, walaupun dicat, tapi sudah terlihat dari bentuknya, ini eranya sudah era sekitar tahun 1700 atau era Perang Jawa. Nah, ini ya betul, era Perang Jawa sampai ke era Pangeran Diponegoro. Nah ini Tumanggal Ki Wulan Tumanggal. Nah ini. Jadi yang jelas di sebuah bukit ini, di sebuah pemakaman ini, makam sepuh hanya ada dua. Ini yang positif, hanya ada dua. Itu pun sudah di era sekitar tahun 1700 hingga 1800. Jadi tidak ada yang lain, itu anyar. Jadi menurut saya, kalau melihat posisi tempat ini adalah gunung lanang atau gunung tunggal, gunung yang tidak sambung menyambung, ini saya yakin adalah sebuah peradaban asli pribumi atau klasik. Bukti-bukti mengenai peradaban era candi memang saya tidak menemukan sama sekali. Jadi ini prediksi saya, ini adalah sejenis punden berundak. Tapi itu tempat peribadatan asli suku Jawa yang eranya jauh lebih tua daripada era peradaban candi, yaitu
sebuah tempat peribadatan tanpa menggunakan bangunan. Jadi hanya berbentuk tempat yang lalu disakralkan untuk menambah terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Yang dibutuhkan adalah kenyamanan, kesunyian, hening, wening, dan sebagainya. Cocok dengan arti nama sebuah gintung, yaitu sebagai tempat pencerahan, tempat spiritual atau tempat keagamaan, atau tempat berketuhanan Yang Maha Esa, atau Sang Yang. Sang itu sang, yang itu maha. Jadi Sang Maha Esa, Sang Maha Agung, dan lain sebagainya. Jadi Nisan 2 itu di tahun 1700 sampai 1800 itu fungsinya untuk mengalihkan sejarah sekaligus untuk membendung agar warga di sini tidak kembali ke ajaran leluhurnya. Jadi untuk nyelimurke supaya warga di sini mau merasuk ke ajaran yang baru. Kalau itu memang betul sebagai makam asli, bukan makam hoak, pastilah bukan hanya 2 itu tok yang sepuh. Minimal di luar itu ada 5 makam sepuh minimal. Di sini tidak ada. Itu ada 2 yang katanya pengawal, tapi ternyata itu nisannya sudah 1900-an. Nah, seperti itu. Jadi jelas-jelas sangat jelas sekali bahwa makam itu palsu. Kalau menurut warga, beliau berdua dikatakan sebagai Mbah Jenggot dan Nyai Jenggot. Itu ada benarnya, karena apa? Jenggot itu identik dengan seorang resi. Nah, terus saya mendapat informasi lagi di tahun 1988 sampai 1998 itu dikabarkan bernama Ibrahim. Nah, terus ada lagi informasi dari teman yang ada di Ungaran, katanya Ibrahim Malik Ibrahim Wali Songo. Lah, itu jelas sangat ngawur sekali. Itu mayoritas hanyalah kerjaan orang sejenis musafir itu yang terawang triwing, guap gaib dan sebagainya. Itu jelas tidak masuk akal. Karena apa? Secara ilmiah jelas makam yang sepuh hanya 2. Itu sangat identik sekali dengan makam hoak. Tujuan utamanya untuk menghilangkan, mengkaburkan jejak peradaban atau warisan leluhur yang ada di sini. Dengan cara seperti itu, warga tidak akan kembali ke ajaran leluhurnya, agar mau mengikuti ajaran baru. Apalagi di sini dikenal dengan istilah Mbah Jenggot. Itu sangat identik dengan seorang resi, seorang tokoh agama, tokoh masyarakat di masa lampau kejayaan bangsa Jawa, suku Jawa ini. Nah, itu apalagi ditambah kok dengan nama Ibrahim, itu sangat tidak masuk akal. Karena apa? Ibrahim diidentikan di era 1478 atau era Demak. Padahal itu nisannya 1700 hingga 1800. Aneh sekali kan? Nah, disinilah kita perlu belajar secara ilmiah. Jangan lagi mau dibodohi, digombali. Ujung-ujungnya kita diperbudak secara budaya, secara keyakinan, yang pada dasarnya yang kita puja dan kita tetek benek itu bukanlah hal yang semestinya atau ada, tapi diada-adakan. Jadi di sini dulu ada sebuah peribadatan leluhur asli pribumi di sini, lantas dibelokkan atau dikubur dengan cara ditanami makam hoak atau kubur hoak yang tidak sesuai dengan
kenyataan bagi orang yang mau berpikir. Kalau sudah terdogma memang ya manut aja, tidak berpikir sama sekali, tidak punya kecurigaan sama sekali. Tapi bagi yang mau berpikir dan menggunakan logikanya sangat-sangat janggal. Di sini adat budaya di sini masih lestari, yaitu minimal setahun sekali diadakan semacam merti desa dan berkumpul di sini. Ini ya sudah betul, memang dulunya ini sebagai tempat untuk sejenis merti desa budaya Jawa. Tapi dulu kan langsung menyembah dengan Tuhan Yang Maha Esa, bukan dengan makam palsu. Kalau Mbah Jenggotnya, mungkin beliaulah yang dulu nguri-nguri tempat ini, atau sebagai tetua tempat peribadatan yang ada di sini. Tapi makam yang di dalam itu jelas-jelas sangat membodohi. Sekali lagi saya katakan bahwa makam yang ada di dalam cungkup ini atau ruang kaca ini 100% adalah makam hoak. Makam yang dibuat-buat dengan tujuan agar warga di sini tidak kembali ke ajaran leluhur dan mau memeluk ajaran baru. Mengenai tokohnya, Mbah Jenggot kemungkinan besar memang betul, tapi beliau adalah seorang resi, bukan seorang yang bernama Ibrahim atau anggota Wali Songo, itu bukan. Karena dilihat dari nisannya, ini nisan dibuat di sekitaran tahun 1700 sampai 1800. Sedangkan Malik Ibrahim itu kisaran tahun 1478 Masehi atau era Demak. Jadi sangat tidak masuk akal. Saya cukupkan liputan saya ini, semoga bermanfaat, menambah rasa bakti kita terhadap leluhur bangsa sendiri, menumbuh kembangkan rasa cinta tanah air dan bangsa. Indonesia Jaya, Pancasila abadi, Bhinneka Tunggal Ika, pilar bangsa. Saya Sambung Oyot mengucapkan salam budaya, Rahayu, Sagung Dumadi.